Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat hidayah, inayah, dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika pertemuan ke-9 bersamaan momentum. Pokok bahasan: 1. Definisi. 2. Koefisien koreksi momentum. 3. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. 4. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah. 5. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran zat cair. 6. Plat bergerak dan seri plat bergerak. 7. Plat lengkung, tetap, dan bergerak. Kemudian contoh soal. Konsep: zat cair yang bergerak dapat menimbulkan gaya. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair dapat dimanfaatkan untuk analisis perencanaan turbin, mesin-mesin hidrolik, saluran yang panjang dan berkelok-kelok, dan sebagainya. Definisi: momentum suatu partikel atau benda didefinisikan sebagai perkalian antar massa M dan kecepatan v. Momentum sama dengan M dikali v. Partikel aliran zat cair mempunyai momentum. Perubahan momentum dapat menyebabkan terjadinya gaya. Gaya yang terjadi karena gerak zat cair disebut dengan gaya dinamis dan merupakan gaya tambahan pada gaya tekanan hidrostatis. Momentum aliran zat cair: momentum ρ dikali Q dikali V, dengan ρ rapat massa zat cair, Q debit aliran, V adalah kecepatan rata-rata aliran. Gaya yang bekerja pada zat cair: F sama dengan ρ kali Q dikali dalam kurung V2 dikurang V1. F sama dengan P dikali Q dikali V2 dikurang ρ dikali Q dikali V1. Gaya yang bekerja pada zat cair adalah sebanding dengan laju perubahan momentum. Koefisien koreksi momentum: dalam menurunkan persamaan momentum, distribusi kecepatan aliran dianggap seragam, padahal tidak demikian kenyataannya, sehingga perlu koreksi. F sama dengan ρ dikali Q dikali dalam kurung B2 beta 2 V2 dikurang beta 1 V1. Dengan beta adalah koefisien koreksi momentum, laminar beta adalah 1,33, turbulen beta adalah 1,01 dikurang 1,04. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan: ditinjau gaya pada curat. Gaya ini dapat menimbulkan gaya tarik pada curat. Contoh gambar di sebelah. Perencanaan baut dan las pada sambungan didasarkan pada gaya tarik tersebut. Ini gambar di atas ini rumusnya, di mana Rx sama dengan ρ1 dikali ke kan A1 minus ρ kali Q dikali V2 dikurang V1. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah: perubahan arah aliran dalam pipa dapat menyebabkan terjadinya gaya-gaya yang bekerja pada belokan. Semakin besar belokan tersebut, semakin tinggi perubahan gaya tersebut. Gaya tersebut disebabkan oleh gaya tekanan statis dan gaya dinamis. Belokan arah X horizontal: Rx sama dengan ρ1 dikali A1 minus ρ2 dikali A2 cos V minus P minus ρ kali Q dalam kurung V2 cos V minus V1. Belokan arah vertikal: RY sama dengan W besar ditambah
Rho di Rho 2 A1 sin V plus VQV2 sin V. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah. Resultan gaya R sama dengan akar Rx pangkat 2 plus Ry pangkat 2. Tangen alfa sama dengan Ry dibagi Rx. Sudut alfa diukur terhadap horizontal menunjukkan arah gaya R. Gaya R tersebut akan berubah untuk melepaskan bagian belokan dari pipa utama yang harus dapat ditahan oleh sambungan antara pipa dan belokan. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran zat cair. Plat tetap. Apabila suatu pancaran zat cair menghantam plat datar diam dengan membentuk sudut tegak lurus terhadap plat, pancaran tersebut tidak akan dipantulkan kembali tetapi akan mengalir di atas plat dalam segala arah. Gaya yang bekerja pada plat R sama dengan Rho kali A kali V pangkat 2. Apabila pancaran membentuk sudut terhadap plat, R sama dengan Rho kali A kali V pangkat 2 kali sin theta. Ini gambar di bawah, gambar A. Ini dia 45 derajat. Dia akan lebih besar berbagi ke arahnya. Kemudian apabila berubah di B ini, juga akan berubah arah alirannya. Yang ini ilustrasi di mana pengeboran air itu memancar ke atas, tidak ada platnya, dia tegak lurus. Tetapi tergantung gravitasi, nanti juga akan turun. Plat lengkung tetap. Perubahan momentum dapat terjadi karena adanya perubahan aliran tanpa terjadi perubahan kecepatan. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair pada plat lengkung adalah R sama dengan Rho kali A kali V dalam kurung V cos alpha ditambah V cos beta. Apabila alpha sama dengan alpha sama dengan B sama dengan 0, maka R sama dengan 2 Rho kali A kali V pangkat 2. Ini gambarnya, ada XY. Sebelah kanan ilustrasinya. Plat lengkung tetap. Plat datar. R sama dengan P kali A kali V pangkat 2. Plat lengkung. R sama dengan 2P kali A kali V pangkat 2. Perbandingan antara persamaan gaya pada plat datar dan plat lengkung menunjukkan bahwa gaya yang terjadi pada plat lengkung di mana pancaran membelok 180 derajat adalah 2 kali gaya yang terjadi pada plat datar. Pancaran membelok 180 derajat apabila plat lengkung berbentuk setengah lingkaran. Plat lengkung bergerak. Pancaran air datar dengan kecepatan V menghantam plat dengan kecepatan relatif VR sama dengan V besar dikurang V kecil. Pancaran tersebut akan meluncur pada plat lengkung dan keluar melalui kedua ujungnya dengan membentuk sudut beta terhadap arah gerak plat. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran dalam arah pancaran adalah R sama dengan Rho dikali A dikali dalam kurung V besar dikurang V kecil pangkat 2 dikali dalam kurung 1 plus cos beta. Ini contoh soal 1. Silakan dikerjakan. Hitung gaya tarik pada sambungan antar pipa berdiameter 0,1 mm dan curat yang melewati semburan air dengan kecepatan 35 mm per detik dan diameter 0,025 meter. Percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik dalam satuan internasional. Soal 2. Suatu belokan pipa dengan sudut 30 derajat berada pada satu bidang horizontal. Luas penampang lintang hulu dalam kurung 1 dan lintang hilir dalam kurung 2. Bagian belokan tersebut adalah 1,2 meter pangkat 2 dan 0,7 meter pangkat 2. Perubahan tampang berangsur-angsur. Pipa tersebut mengalirkan air kecepatan
aliran tampang 1 adalah 12,5 meter per detik, sedangkan tekanan yang ada adalah 20 Newton cm pangkat 2, berat jenis 1000 kg meter pangkat 2. Hitung besar dan arah gaya yang ditimbulkan oleh arah aliran tersebut. Koefisien koreksi energi dan momentum dianggap 1 dalam Satuan Standar Internasional atau SI. Soal 3. Sebuah curat memancarkan air menghantam plat vertikal, debit aliran Q sama dengan 0,03 meter pangkat 3 per detik, dan diameter ujung curat 0,4 meter. Hitung gaya horizontal yang diperlukan untuk menahan plat apabila pancaran air menghantam plat dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap plat. Berapakah gaya penahan tegak lurus plat? Hitung dalam Satuan Standar Internasional atau SI. 4. Pancaran air dengan diameter, contoh soal 4, pancaran air dengan diameter 0,606 meter mempunyai kecepatan 17 meter per detik menghantam suatu seri plat pada roda yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Hitung A. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran. B. Kerja yang dilakukan oleh pancaran. C. Koefisien pancaran. Soal 5. Pancaran air dengan diameter 5 meter masuk plat lengkung tetap dengan kecepatan 52 meter per detik dengan bentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Hitung gaya yang ditimbulkan oleh pancaran apabila pancaran tersebut menimbulkan plat lengkung dengan sudut 15 derajat terhadap horizontal. Silakan dikerjakan 5 soal tersebut. Bapak tunggu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.